channel YouTube Mas dan Ember. Nama asli Nabi Nuh. Namanya adalah Abdul Ghaffar atau Yaskur bin Lamik bin Matusilah bin Idris alaihissalam. Dia diberi nama Nuh sebab menurut sebuah riwayat dia sering menangis setelah menghina seekor anjing yang memiliki 4 mata yang kudisan. Abdul Ghaffar berkata menghina, "Anjing ini jelek." Mendengar perkataan tersebut, anjing itu berkata kepadanya, "Hai Abdul Ghaffar, apakah engkau menghina ciptaan? Ataukah engkau menghina pencipta? Seandainya hinaan itu ditujukan kepada ciptaan, seandainya urusannya ada padaku, tentu aku tidak akan memilih menjadi anjing. Dan seandainya hinaan itu ditujukan kepada pencipta, maka sebetulnya dia tidak berhak mendapat hinaan, sebab dia mengerjakan sekehendaknya." Setelah mendengar jawaban anjing tersebut, Nabi Nuh meratap dan menangis atas kesalahan dan dosanya. Karena seringnya meratap nahaa, maka dia diberi nama Nuh. Demikian diriwayatkan oleh ahli fikih dan ahli tafsir. As-Sadi atau As-Sidi 1889 to 1956 Masehi mengutip Al-Kisai 119 Hijriah 737 sampai 189 Hijriah 809. Seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Nabi Nuh telah mencapai umur 480 tahun, malaikat Jibril datang kepadanya. Nabi Nuh bertanya kepadanya, "Siapakah engkau, hai laki-laki yang menarik?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku adalah utusan Tuhan semesta alam, datang kepadamu membawa risalahnya. Allah telah mengutusmu untuk kaummu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih." Quran Surat Nuh 1. Kemudian malaikat Jibril mengenakan kepada Nabi Nuh pakaian mujahidin, menyerbankan serban pertolongan dan menyandangkan pedang keteguhan. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Nuh, "Pergilah kepada musuh Allah, Duramsil bin Fumel, bin Jaij, bin Kabil, bin Adam." Duramsil adalah seorang raja yang suwanang wenong dan kejam. Dia adalah orang pertama yang memeras anggur dan meminumnya, orang pertama yang bermain undian, dan orang pertama yang membuat pakaian yang ditenun dengan emas. Menurut M. Quraish Shihab, dakwah Nabi Nuh kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Diceritakan pula tentang keluhan Nabi Nuh kepada Allah karena sikap kaumnya yang tidak menerima dan membangkang, serta sikap mereka yang terus-menerus menyembah patung sehingga mereka pantas menerima azab Allah. Ketika Nabi Nuh merasa putus asa bahwa mereka tidak menerima ajakannya, ia berdoa agar mereka dihancurkan, dan ia juga berdoa memohon ampunan untuk dirinya, kedua orang tuanya, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Duramsil bersama kaumnya menyembah 5 berhala, yaitu Wud, Siwa, Yaguts, Yauke, dan Nasr yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di sekitar 5 berhala tersebut terdapat 1.700 berhala yang mempunyai ruangan khusus yang terbuat dari batu marmer. Setiap ruangan itu tinggi dan lebarnya sekitar 1.000 siku. Berhala-berhala ini diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas yang berisikan bermacam-macam permata yang indah. Berhala ini juga mempunyai para pelayan yang mengurusinya siang malam, dan tiap tahunnya ada hari raya khusus untuk berhala tersebut. Mereka Duramsil dan kaumnya berkumpul di tempat itu untuk merayakannya. Pada hari itu, Nuh datang kepada mereka yang sedang menyalakan api dan mempersembahkan kurban di sekitar berhala-berhala itu. Kemudian mereka sujud di hadapannya, mengagungkannya. Dalam upacara itu, mereka mengeluarkan berbagai macam alat permainan, menabuh simbal, menari, meminum arak dan menzinahi wanita,
secara terbuka di antara khalayak ramai seperti binatang. Melihat itu, Nabi Nuh berdiri di atas bukit yang tinggi, menengadahkan kepalanya ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhanku, aku memohon kepodimu untuk menolongku mengalahkan mereka dengan cahaya Muhammad SAW." Pada saat itu, jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Nabi Nuh berdiri di atas bukit itu dan menyeru dengan sekeras-kerasnya, "Wahai orang-orang, aku datang kepadamu sebagai utusan Tuhan semesta alam, mengajak kalian untuk beribadah kepada Dia dan melarang kalian dari menyembah berhala." Setelah Nuh meneriakkan seruan itu, suaranya terdengar dari timur hingga barat. Berhala-berhala terjatuh dari kursi-kursinya. Para pelayan yang ada di sekitarnya kaget, dan Raja Duramsil jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Raja bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Suara apakah itu?" Mereka yang telah mendengar suara itu menjawab, "Itu adalah suara seorang laki-laki yang bernama Nuh. Dia orang gila dan akalnya terganggu." Raja Duramsil berkata, "Bawa dia ke hadapanku." Atas perintah itu, para pembantu raja pergi kepada Nuh. Kemudian mereka membawanya dan menghadapkannya kepada sang raja. Raja berkata kepada Nuh, "Siapa engkau?" Nuh menjawab, "Aku adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam. Aku datang kepada kalian membawa risalah agar kalian beriman kepada Allah saja dan tidak menyembah berhala-berhala ini." Raja Duramsil berkata, "Bila engkau gila, aku akan menyembuhkanmu. Bila engkau fakir, aku akan menolongmu. Dan bila engkau punya utang, aku akan membayarkan utangmu." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Aku tidak gila, tidak fakir, dan tidak pula berutang. Tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Bukannya sadar, Duramsil justru marah. "Seandainya hari ini bukan hari raya, tentu aku membunuhnya dengan cara yang sangat keji," ujarnya kepada Nabi Nuh. Menurut sebuah riwayat pada hari itu, ada seorang wanita yang bernama Umrah beriman kepada Nuh, yang kemudian dinikahinya dan melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Hem, dan Yafits, dan 3 anak perempuan, yaitu Hashwah, Sarah, dan Buhaywara. Kemudian seorang wanita lagi beriman, namanya adalah Walabi binti Ajwil. Wanita itu kemudian dinikahi oleh Nabi Nuh dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Balus dan Kanan. Akan tetapi, pada masa berikutnya dia kembali kepada agama sebelumnya. Selanjutnya, ada sekitar 70 orang laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Nabi Nuh. Tiap hari Nabi Nuh pergi kepada kaumnya dan menyeru, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya." Mendengar seruan ini, orang-orang datang kepadanya dan memukulinya dengan tongkat dan sandal sampai dia pingsan. Mereka menarik kakinya dan melemparkannya ke dalam tempat pembuangan kotoran. Setelah sadar, Nabi Nuh membasuh darah dari wajahnya, kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Usaha tersebut terus dijalani oleh Nabi Nuh selama sekitar 300 tahun sampai Raja Duramsil binasa, yang kemudian digantikan oleh anaknya Tubayin yang lebih jahat daripada bapaknya. Nabi Nuh tetap mendakwahinya seperti yang dilakukan kepada bapaknya sebelumnya. Nabi Nuh terus berdakwah kepada kaumnya selama 400 tahun hingga dia telah masuk kurun kelima. Tetapi kaumnya tetap dalam keadaan mereka seperti dahulu. Setiap kali mereka mendengar suara Nuh alaihissalam, mereka meletakkan jari jemari di telinga mereka, sebagaimana dikabarkan oleh Allah yang Maha Agung dalam Al-Quran. Suatu ketika, kaum Nuh mengumpulkan batu di otos atas atap, dan ketika Nuh lewat, mereka melemparinya dengan batu-batu itu sampai pingsan. Mereka menyangka Nabi Nuh alaihissalam telah meninggal. Tiba-tiba datanglah beberapa burung menggabas menggaibaskan sayapnya untuk membuatnya segar dan terjaga.
Nabi Nuh pun sadar dari pingsannya. Hal itu terus-menerus terjadi. Sampai kurun ke-6 pun telah berlalu. Dan masuk pada kurun ke-7, dan Raja Tubayen telah mati yang kemudian digantikan oleh anaknya, Tagradus, yang juga tak kalah jahatnya. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, mereka selalu melemparinya dengan bebatuan, seperti yang terjadi sebelumnya. Sampai Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, tidak ada lagi benih dalam tulang belakang laki-laki dan perut wanita yang akan beriman, yang menyambut dakwahmu. Mereka telah dimandulkan oleh Allah. Maka pada saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar tidak membiarkan satu pun dari mereka hidup, sebagaimana dikabarkan oleh Allah dengan firman-Nya. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Quran Surat Nuh 27. Itulah nama asli Nabi Nuh, dan sedikit kisahnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share.